the Bible tells me to. I obey because I love God. I obey because I love my mom and dad. I read my Bible, it helps me sing. I obey, right away. 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 Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Halo teman-teman, wah nggak kerasa udah hari Minggu lagi. Civo tau nggak hari ini temanya apa? Tahu dong kak, Apa? taat kunci berkat. Kalau Civo sendiri udah taat belum? Udah dong pastinya. Yang benar. Bener. Contohnya apa? Pas aku disuruh orang tua aku tidur, aku langsung tidur kak, nggak main HP dulu. Kak. Yang benar langsung tidur. Bener dong kak. Nah ya udah, sebelum kita mau beribadah kita doa dulu ya. Yuk teman-teman kita doa dulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi pagi sampai sekarang. Sekarang kami mau beribadah. Tolong berkati kami supaya bisa tetap fokus. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke deh teman-teman, Selamat beribadah. Yuk adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama
bareng adik-adik yang ada di rumah. Sekarang, ayo kita memuji Tuhan bersama dengan penuh semangat ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
adik-adik, kenalin nama kakak, Kak Angel. Nah, gimana nih kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan, semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, tadi kan kita udah sama-sama nih memuji nama Tuhan, sekarang waktunya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Angel mau ajak adik-adik semua untuk doa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul di sini dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kami hikmat dan tolong ajari kami untuk bisa mengerti akan pesan yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau dengerin dan belajar dari kisah seorang pemimpin Israel yang berinisial Y. Dan dia merupakan anak dari Raja Asa. Adik-adik ada yang tahu nggak nih? Coba kira-kira bisa tebak nggak nih siapa nama rajanya? Benar banget adik-adik, nama rajanya adalah Raja Yosafat. Nah, kalau adik-adik baca di 2 Tawarik 17-20, Raja Yosafat ini adalah Raja Israel yang takut akan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, dia taat sama perintah-perintah Tuhan. Contohnya, waktu dia jadi raja, dia menghancurkan semua patung penyembahan berhala yang dipakai rakyat Israel untuk menyembah Allah lain. Karena yang kita udah tahu juga ya adik-adik, yang udah Tuhan tulis di Alkitab, gak boleh ada Allah lain selain Allah kita, Tuhan Yesus. Nah, Raja Yosafat ini taat sama perintah Tuhan. Dia hanya menyembah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, gak cuma itu ternyata adik-adik. Ternyata Raja Yosafat juga memperlihatkan ketaatannya waktu dia harus melawan tentara-tentara Edom. Jadi ceritanya adik-adik, Raja Yosafat dan tentara-tentaranya harus melawan tentara Edom yang jumlahnya banyak banget. Nah, kalau mungkin kita bisa bayangin kayak di film-film ya adik-adik, ada banyak tentara, ada musuh-musuh, dan mungkin ada rasa takut ya waktu kita ngeliat banyak tentara. Nah, sama seperti Raja Yosafat adik-adik, dia juga ketakutan waktu ngeliat tentara-tentara Edom yang banyak banget. Nah, waktu dia ketakutan, dia datang ke Tuhan, dia berlutut, dia berdoa, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia cari petunjuk ke Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya Raja Yosafat. Dia titipin pesan ke Yahaziel. Dia ngomong bahwa Raja Yosafat nggak perlu takut bahwa akan Tuhan yang melawan tentara-tentara Edom itu. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan pada Raja Yosafat. Dan saat itu Tuhan memberikan perintah kepada Raja Yosafat dan orang-orangnya untuk diam di satu bukit. Untuk melihat bahwa Tuhan yang akan melawan tentara-tentara Edom dan memberikan kemenangan pada Raja Yosafat. Dan benar adik-adik, Tuhan memberikan kemenangan pada Raja Yosafat dan bangsanya. Nah adik-adik, Raja Yosafat ini menaati perintah-perintah Tuhan. Dia juga melakukan seperti yang udah Tuhan tulis di firman Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 3. Yuk adik-adik kita buka sama-sama kitab kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi adik-adik, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, ini yang Yosafat lakukan adik-adik. Dia taat, dia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan hasilnya, bonusnya dia dapat berkat dari Tuhan adik-adik. Dia diberikan kemenangan tanpa harus ngelawan tentara-tentara Edom yang tadi ada banyak banget itu adik-adik. Dan gak cuma itu adik-adik, dia juga dikasih kemakmuran, dikasih kekuatan selama dia menjadi raja. Nah adik-adik, apa yang bisa kita ikuti nih dari Raja Yosafat? Benar banget adik-adik, kita harus taat sama perintah-perintah Tuhan. Contohnya, Tuhan yang udah tulis di firman Tuhan dan kita mungkin juga udah tahu ya adik-adik, kita harus hormat sama orang tua kita. Kita nggak boleh berbohong, kita nggak boleh iri, kita juga nggak boleh sombong. Dan kita harus mengasihi satu sama lain. Nah, kita harus sama kayak Raja Yosafat adik-adik mengikuti perintah-perintah Tuhan ini. Jadi kita tadi harus apa tadi adik-adik? Kita harus hormat sama papa mama kita. Kita harus sopan sama papa mama kita. Kita juga nggak boleh berbohong. Kita juga nggak boleh sombong. Kita juga nggak boleh iri hati adik-adik. Dan kita harus mengasihi orang sekitar kita. Seperti teman kita, orang tua kita, atau mungkin guru-guru kita. Dengan cara berbuat baik sama mereka. Atau kita juga bisa nolong mereka waktu mereka butuh bantuan.
Nah, selain itu juga adik-adik kita bisa belajar dari kisahnya Yosafat. Kalau kadang-kadang mungkin Tuhan nitipin pesan ke orang sekitar kita. Kalau tadi Yosafat dititipin ke Yahaziel. Kalau kita mungkin bisa orang tua kita, bisa guru kita, dititipin pesan sama Tuhan, perintah sama Tuhan. Jadi kalau misalkan papa mama ngomong, ayo kerjain PR. Nah, kita harus taat adik-adik, kita kerjain tugas kita. Atau mungkin guru kita ngomong, gak boleh nyontek. Nah, kita juga harus taat adik-adik kita nggak boleh nyontek. Karena yang tadi apa? Tuhan mungkin bisa aja titip pesan lewat orang sekitar kita. Coba Kak Angel mau tanya sekali lagi, jadi hal apa yang kita bisa pelajarin dari kisahnya Yosafat adik-adik? Benar banget adik-adik, kita harus taat sama perintah-perintah Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di situ aja. Kita tutup dengan doa bareng-bareng ya adik-adik. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dan firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong berikan kami hikmat, tolong ajari kami untuk lebih taat dengan perkataan dan perintah-Mu. Tuhan, tolong juga berkati selama seminggu ini, berikan kami damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday adik-adik, God bless you. Hai teman-teman, ayat hafal minggu ini diambil dari Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jangan lupa ya, kirimkan video dan foto ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Welcome back kids in Bible Craft. Oke, craft kali ini kakak akan membuat apa sih, An? Gantungan kunci. Oke. Nah, kakak pasti yakin adik-adik bisa membuatnya di rumah karena kita menggunakan bahan-bahan bekas, bahan-bahan yang ada di rumah adik-adik dan adik-adik juga pasti bisa membuatnya, oke? Nah, kita sebutkan dulu Sian, kita perlu apa aja nih membuat kunci? Karton bekas, pensil warna atau spidol, gunting, dan lem. Nah, mudah bukan alat-alatnya dan bahannya? Pasti ada di rumah kalian. Kita mulai ya cara membuatnya. Nah teman-teman, kalian bisa menggunakan lingkaran apapun yang seperti ini. Terus kalian cetak dan kalian gunting, bikin sebanyak 10 kali. Dan kita juga membuat persegi panjang sebanyak 5. Setelah jadi dan digunting, jadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah adik-adik, kunci yang sudah kita buat tadi bisa kita gabungkan menjadi satu dengan menggunakan tali. Tapi terlebih dahulu adik-adik itu harus melubangi setiap kuncinya ya, bisa menggunakan pembolong kertas ya. Nah, di sini kakak beri satu hiasan. Kakak bikin bentuk gambar lingkaran ya. Kemudian adik-adik bisa tulis, ambil dari ayatnya tuh dari Efesus 6 ayat 1. Dikatakan bahwa anak-anak itu harus taat kepada orang tua. Oke adik-adik? Nah teman-teman, ini dia gantungan kunci kita sudah jadi. Dan kalian bisa menggantungkannya di pintu atau dimanapun yang kalian suka. Nah adik-adik, bagaimana craft tadi? Mudah bukan? Pasti mudah dong. Iya dong, bahannya mudah dicari, alatnya juga Pasti ada. Iya, dan tidak rumit membuatnya. Nah, kenapa kakak bikin gambar kunci hari ini? Karena ada hubungannya dengan tema kita kali ini, yaitu tentang ketaatan. Nah, kakak mau jelaskan dulu sedikit ya. Kita bisa taat dengan seseorang karena kita percaya terlebih dulu kepada orang yang beri kita perintah. Terlebih lagi, kita itu harus taat sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang ciptakan kita. Kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Kita banyak kekurangannya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika kita taat sama seseorang, kita percaya dengan seseorang, pasti kita akan melakukan perintahnya dengan apa? Pertama,
quickly. Coba Quickly. kasih lihat, Sean. Nah, berarti itu artinya kita akan melakukannya dengan segera ketika diberi perintah. Kemudian yang kedua apa ini? Completely. Berarti kita akan melakukan semua perintahnya itu dari A sampai Z, kita pasti akan lakukan. Tidak setengah-setengah. Kemudian yang ketiga apa? Cheerfully. Kita akan melakukan perintah itu dengan hati yang senang, penuh dengan sukacita, gak ada beban. Kemudian yang ketiga, Extra empat mile. ya, extra mile. Berarti kita tuh gak akan ada komplain saat kita diberi tugas. Karena ketika dikasih tugas tuh banyak orang tuh yang suka komplainnya, berat, tugasnya gak selesai-selesai gitu ya. Tapi ketika kita bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Betul? Yang Terakhir adalah what is right. Nah, artinya kita itu harus melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kita taat kepada seseorang itu bukan secara buta. Artinya bukan buta nggak ngeliat gitu ya. Tapi kita tuh harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, apalagi adik-adik sudah rajin ibadah, sudah rajin sekolah minggu, baca firman. Berarti adik-adik kan sudah tahu tuh mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah, ketika adik-adik diperintah untuk melakukan sesuai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik tidak akan melakukannya. Nah, gitu adik-adik. Nah, kita juga ada firman Tuhannya dari Ephesians 6 verses 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Nah, jadi adik-adik juga harus taat sama orang tua karena itu yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, Bible Craft kali ini cukup sekian ya. Kita ketemu lagi di Bible Craft episode berikutnya. Bye. Bye. God bless you and happy Sunday.